di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh diberkati, dicukupi Tuhan, dan juga diberikan kesehatan, kekuatan, kemenangan di dalam setiap pergumulan hidup kami, karena Engkau Allah yang setia. Bapa di surga, terima kasih juga buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, di gereja ini maupun di tengah rumah keluarga jemaat masing-masing Tuhan. Engkau hadir Bapa di surga, dan kami percaya Tuhan kehadiran-Mu memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, dan juga Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Bapa di surga, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mau berbicara kepada kami masing-masing. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan. Biar hidup kami Tuhan, Bapa di surga, boleh semakin beriman, semakin dekat dengan Engkau, dan Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan yang menolong kita sampai pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat pemimpin pujian dan pemain musik yang sudah mempersiapkan hati kita masing-masing melalui pujian dan penyembahan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Allah sebagai Bapa kita. Di dalam hidup ini kita perlu peran seorang Bapa sejati di dalam kehidupan kita. Karena hidup ini tidak mudah, penuh dengan tantangan dan penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak terduga, kejadian-kejadian yang tidak terduga. Oleh karena itu kita perlu seorang Bapa yang mendampingi kita, yang menyertai kita. Teks kita pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 15 sampai 16. Roma 8 ayat 15 sampai 16 mengatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah adalah Bapa kita yang percaya kepadanya. Allah menjadi Bapa kita karena kita diperanakan olehnya. Tuhan memperanakan kita kembali. Ya. Tuhan memperanakan kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diperanakan menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita diperanakan oleh Allah, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itulah yang menjadikan kita anak-anak Allah.
sebagai Bapa, maka Allah memperlakukan kita sebagai anak-anak. Firman Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Ia memperlakukan kita. Yang pertama, Tuhan mengenal kita sebagai anak-anak-Nya. Sama seperti orang tua kita mengenal kita sebagai anak-anak yang telah dilahirkannya, demikian juga Tuhan mengenal kita sebagai anak-anak yang telah dilahirkan oleh-Nya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19a mengatakan demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ayat ini mengatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya, sebagai kepunyaannya. Di dalam Yesaya 43 ayat 1b mengatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Saudara-saudara, kita adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita. Bahkan Dia memanggil kita dengan nama kita. Dia mengenal kita pribadi lepas pribadi. Sama seperti orang tua kita mengenal kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mendidik anak-anaknya. Setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya menjadi dewasa. Kalau orang tua punya anak, umurnya bertambah, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan terus, tentu dia sedih, dia murung, dia bertanya-tanya ada apa. Ya saudara-saudara, karena dia ingin setiap anak-anaknya dengan bertambahnya usia, dia juga boleh bertumbuh. Bukan hanya tubuhnya yang menjadi besar, tetapi sikapnya juga menjadi dewasa. Demikianlah Tuhan ingin anak-anaknya menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Itulah sebabnya Allah mendidik kita. Allah mendidik kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, menjadi dewasa secara rohani, di dalam pikiran, di dalam hati kita. Kita boleh menjadi semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Allah mendidik kita dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran yang ada padanya. Di dalam Yohanes 8 ayat 2 mengatakan demikian. Pagi-pagi benar Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia, yaitu Yesus, duduk dan mengajar mereka. Tuhan mendidik kita dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus ada di dalam dunia ini, Dia melayani dan mengajar banyak orang. Dia suka mengajar di bait Allah. Dia suka mengajar di desa-desa, di kota-kota, kemana Dia pergi. Dia mengunjungi rumah-rumah. Dia mengunjungi sinagog-sinagog. Dia pasti akan mengajarkan firman Tuhan. Karena Dia ingin orang mengerti kebenaran dan melakukannya. Tuhan mendidik kita dengan mengajarkan firman Tuhan. Tuhan mendidik kita juga dengan cambuk.
Selain mengajarkan firman Tuhan, Tuhan mendidik kita juga dengan cambuk, yaitu dengan hajaran, dengan pukulan ketika kita berbuat dosa. Di dalam Ibrani 12 ayat 5-6 mengatakan demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan sebagai Bapa kita, Dia akan mendidik kita, yaitu dengan menghajarnya, dengan memukulnya. Maksudnya adalah supaya kita sadar akan kesalahan kita dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan menghajar kita karena Dia mengasihi kita. Dia ingin kita tidak terus hidup di dalam dosa yang bisa membahayakan kehidupan kita, yang bisa membuat kita menghadapi banyak masalah, banyak persoalan yang sebetulnya tidak harus kita alami. Dan yang terlebih lagi, kalau kita terus hidup di dalam dosa, itu bisa membahayakan jiwa kita, bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang tiada habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ketika kita ada di dalam keadaan yang berdosa, maka Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita, Dia akan mengingatkan kita. Dia berusaha menyadarkan kita, yaitu dengan menghajar kita, supaya kita sadar akan dosa-dosa kita dan kembali kepada Dia. Puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Dia mendidik kita sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita, seperti orang tua kita memperhatikan kebutuhan kita. Di dalam Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan memperhatikan apa yang kita butuhkan, seperti seorang Bapa yang baik bagi kita. Dia mendengarkan apa yang kita minta dan mau mengabulkan. Kadangkala kita sebagai anak-anaknya tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, mungkin karena kita tidak taat kepadanya, karena kita hidup menuruti keinginan kita sendiri. Tetapi kalau kita taat, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Dia akan memberkati apa yang kita kerjakan. Dia akan memberkati apa yang kita usahakan, sehingga kehidupan kita dicukupi. Di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka semua kebutuhan kita, semua yang kita perlukan, itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan adalah Allah yang baik,
Allah yang mengerti apa yang kita butuhkan dan mau mencukupi apa yang kita butuhkan. Biarlah kita sebagai anak-anaknya boleh setia kepadanya, boleh melakukan perintah Tuhan. Biar Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, saudara-saudara, Tuhan menghibur anak-anaknya. Sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti mengalami yang namanya kesusahan dan penderitaan. Tanpa terkecuali, siapapun pasti akan mengalami yang namanya kesusahan. Seperti yang kita alami pada hari ini. Kita semua orang, bukan hanya di kota Depok, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, mengalami dampak dari wabah virus corona. Semua mengalami akibatnya, saudara-saudara. Tetapi pada saat seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menghibur anak-anaknya di tengah penderitaan yang dialaminya, di tengah kesukaran yang dialaminya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi saudara-saudara, di tengah kesulitan kita, kalau kita setia, maka Tuhan Yesus Kristus akan menghibur kita, supaya hati kita menjadi kuat, supaya hati kita menjadi kuat dan menang atas kesukaran, atas penderitaan tersebut. Tuhan menghibur kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Yesus mengatakan bahwa Aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus ini adalah penghibur yang menyertai kita selama-lamanya, ya, untuk menolong kita, menghibur kita di tengah kesukaran, persoalan yang kita hadapi, supaya kita mendapatkan kekuatan, kesanggupan untuk menghadapi persoalan itu. Roh Kudus seperti mata air yang hidup, yang akan terus-menerus memancar dalam hati kita, supaya jiwa kita tetap segar selama hidup di dalam dunia yang penuh dengan persoalan. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39 mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang menyegarkan jiwanya, yang menguatkan jiwanya di dalam segala keadaan, susah maupun senang. Dan aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan. Bapa tahu, Allah tahu bahwa hidup di dalam dunia ini tidak mudah. Hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan akibat-akibat dosa
yang dialami oleh setiap orang itu tidak mudah. Dan Tuhan di dalam kasih-Nya menyediakan pertolongan, penghiburan bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir, Allah memberikan warisan surga kepada anak-anaknya. Allah Bapa memberikan warisan kerajaan surga kepada kita anak-anak. Di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara-saudari, setiap anak itu berhak mewarisi apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi memang di dalam dunia ini bisa saja orang tua mewariskan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Bapa di surga pasti mewariskan sesuatu yang baik bagi anak-anak. Bapa di surga akan mewariskan kerajaan surga, tempat tinggal yang penuh dengan kemuliaan. Itu akan diberikan bagi kita anak-anak. Kita akan tinggal di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, Yesus sudah naik ke surga, mendahului kita. Dia pergi ke surga, mendahului kita. Karena misi keselamatan sudah selesai dia laksanakan. Dia sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada satu juga yang dia lakukan, seperti yang dia katakan di dalam ayat ini. Dia mendahului kita ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya ketika kita meninggal, kita akan berkumpul dengan Dia di dalam surga. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin dimanapun Dia berada, di situ juga kita berada. Puji Tuhan, saudara, kita memiliki Tuhan yang sempurna, Allah yang sempurna, Bapa yang mengasihi kita. Puji Tuhan, haleluya. Oleh karena itu, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Engkau yang memperanakan kami Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, supaya Tuhan kami Tuhan menjadi anak-anak yang mendapatkan seluruh kebaikan Tuhan, bukan karena kami baik, bukan karena kami sempurna, tetapi karena Engkau mengasihi kami.
karena Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup di dalam kesetiaan. Sama seperti Engkau Bapa yang setia, biarlah kami Tuhan hidup di dalam kesetiaan. Dan biarlah juga Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu hidup di dalam kebenaran. Sama seperti Engkau benar Tuhan, Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah benar Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu juga hidup di dalam kebenaran, supaya seperti Bapa, demikianlah anak. Bapa, biarlah kami juga Tuhan sebagai anak-anak boleh memperhatikan kekudusan hidup kami, karena Engkau adalah Allah yang kudus, Bapa yang kudus. Biarlah kami anak-anak-Mu juga hidup di dalam kekudusan. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa satu kali kelak kami akan berkumpul dengan Engkau bersama-sama di dalam surga. Oleh karena itu Tuhan, di dalam pengiringan kami di dalam dunia, kami akan menjalaninya dengan sukacita, baik di dalam susah maupun senang. Tuhan, baik Tuhan di dalam kelimpahan maupun kekurangan, kami akan menjalaninya dengan sukacita, dengan iman, dengan kesungguhan hati, karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Dan kami percaya Engkau setia, Engkau akan memperhatikan apa yang kami butuhkan. Engkau akan menolong kami Tuhan di tengah kesusahan dan penderitaan kami, Tuhan. Dan Engkau Tuhan akan menolong kami Tuhan terhadap pencobaan-pencobaan yang kami alami, supaya kami mendapatkan jalan keluar. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Berdoa buat persembahan, berdoa syafaat, dan sekaligus doa penutup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami Tuhan berdoa buat persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan itu Tuhan, Bapa, sehingga Tuhan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, memberkati Tuhan buat anak-anak-Mu yang memberikannya Tuhan. Bapa di surga Tuhan, terpujilah nama. Kami juga berdoa Tuhan, Bapa, buat seluruh kehidupan jemaat. Engkau mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kiranya Engkau akan mencukupi kebutuhan mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Tuhan boleh berhasil dan mencukupi
apapun yang dibutuhkan Tuhan oleh anak-anak-Mu. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat kesehatan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan menolong Tuhan, melindungi anak-anak-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh dijauhkan dari penyakit Tuhan, dan memberikan juga Tuhan kepada anak-anak-Mu hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, untuk Tuhan Bapa di surga menjaga kesehatan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat Tuhan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Kiranya Engkau akan menolong Tuhan, memberikan pertumbuhan dan kemajuan Tuhan. Engkau akan menambahkan jiwa-jiwa Tuhan, dan biarlah Engkau akan menolong hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan, jemaat-Mu di dalam pelayanan Tuhan. Bapa, sehingga Tuhan Bapa berkenan kepadamu Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan di sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan kepadamu Tuhan, Bapa, buat kegiatan-kegiatan, buat program-program di dalam gereja ini, dan juga rencana-rencana di dalam gereja ini Tuhan. Untuk setiap kebutuhan di dalam gereja ini, Engkau yang akan mencukupinya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan kepadamu Tuhan, buat pekabaran Injil, buat keselamatan jiwa-jiwa. Kiranya Engkau akan menyertai pemberitaan Injil Tuhan dengan kuasa, dengan urapan Roh Allah, sehingga Tuhan setiap orang yang mendengar Tuhan boleh dijamah hatinya dan menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bapa, memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa di surga Tuhan, khususnya Tuhan di tengah pandemi ini, Engkau akan menolong Tuhan, memberikan kepada pemimpin kami hati yang bijaksana Tuhan Bapa di surga, sehingga Tuhan dapat memimpin rakyatnya Tuhan. Bapa, melalui wabah ini Tuhan dengan selamat, dengan penuh kemenangan. Engkau akan menolong Tuhan, mencukupi kebutuhan setiap orang Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Bapa di surga Tuhan, kami juga berdoa Bapa di surga Tuhan, untuk setiap orang Tuhan, Bapa di surga Tuhan, yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan kepadamu buat pemimpin bangsa dan negara kami. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga mereka Bapa adil dan benar, jujur Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan dan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Tuhan bagi setiap orang yang ada di dalam dunia ini belas kasihan Allah, kasih karunia Tuhan Bapa di surga Tuhan, dan sehingga Tuhan mereka Tuhan boleh Bapa di surga Tuhan datang kepada Tuhan di tengah kesukaran mereka, penderitaan mereka. Biarlah mereka boleh menyadari Tuhan Bapa di surga Tuhan kesalahan mereka, dan mereka boleh datang kepada Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Bapa di surga Tuhan, kami juga berdoa kepada Engkau yang akan memberikan penghiburan, pengharapan Tuhan bagi orang-orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakan Engkau. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami. Bapa, kiranya Engkau juga akan memberkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Memberkati Tuhan kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati mereka Bapa di surga, dan berbuah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kau akan menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Allah. Lindungi kami dari yang jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, dan arahkanlah hati dan pandanganmu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih.